begitu. Masa iya untuk berwakaf atau bersedekah kok harus sisa-sisa? Kan anak orang kaya, wah ini sisa uang saya buat sedekah, masa buat Allah kok sisa dari kekayaan? Kan itu tidak mungkin. Jadi kalau bisa dari sepenuh hati dong gitu loh. Berarti tahu sama Saifuddin Ibrahim? Saifuddin yang ngaku mantan Tahu. orang Al Zaitun yang sekarang jadi pendeta. Allah tahu. Dulu apa sih di sana itu, di Al Zaitun itu? Nah, setahu saya dulu beliau satpam ya. Oh, bukan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga saya mengantar Mbak Sri Kurniasih sampai di Jogja. Jadi Masya Allah, Mbak Sri ini yatim piatu, ya Mbak ya? Iya. Terus anak tunggal, dan beliaulah yang mewakafkan satu-satunya rumah yang beliau punya warisan dari ayahnya di dekat gereja yang kami beli jadi masjid. Masjid pertama di Indonesia dengan nama Masjid Isa Al-Masih. Dan banyak komentar nih Mbak Sri, kenapa saya minta direkam, kita ngobrol. Ini ada yang bilang, wah, yang pertama pinter bermain kata-kata, akhirnya dakwah juga karena ujung-ujungnya duit dari jamaah. Terus Kohani ini raja tega, memperalat orang lugu dan miskin pakai agama. Saya sudah menolak Mbak Sri ini. Nanti tak tunjukin tempat kerjanya kayak apa. Mobil saya nggak masuk, kejebur got, mau masuk jalannya kecil, ada hutan belimbing gitu. Terus bosnya juga bukan orang kaya, tapi yang saya nilai akhirnya Mbak Sri ini bukan kerja cari uang. Beliau membantu namanya Haja Atun. Ya kalau mungkin Mbak Sri kerja sama orang yang tinggalnya di rumah mewah, 5 juta dapatlah sebulan. Namanya hasil rumah tangga kalau Jakarta ya, 3 sampai 5 juta. Tapi ternyata membantu orang sakit cuci darah tiap hari. Jadi bukan cari uang, bahkan mungkin maaf ya, sampai saya antar itu memang Mbak Sri nggak punya uang gitu kan. Saya bisa ngukur, oh ini nggak pegang uang. Nah, saya sendiri bilang, Mbak nanti gimana ke depan? Rumah satu-satunya dikasih ke kita, bukan ke saya ya, ini ke yayasan. Dan kenapa saya selalu menerima wakaf, saya umumkan supaya saya diawasi banyak orang. Saya tahu kalau Maha mengawasi, tapi kalau tanpa pengawasan sama kita, ya bisa jadi diselewengkan. Kan banyak nih terjadi rumah wakaf dihibah, diganti ledakan hibah. Nah, jadi gini, saya sudah nolak Mbak Sri yang nggak mau, tapi mudah-mudahan sebetulnya rumah ini nggak hilang. Mbak Sri ini tidak menghilangkan rumahnya, justru saking cintanya sama rumah ini dibawa mati ke akhirat kan Mbak. Nah, nyuwun sewu Mbak, mungkin bisa dijelaskan, bener nggak saya ini udah nolak, Mbak Sri yang nggak mau. Terus apa iya saya ini jual agama, mempermainkan orang, apa ujung-ujungnya duit, terus saya ini memperalat orang dan miskin pakai agama gitu. Cerita awalnya ya, saya bisa memiliki rumah di Gentan itu pertama karena saya mewarisi uang tunai dari almarhum ayah saya. Uang itu tidak banyak ya, saya pakai untuk umroh 2 kali sama beli rumah. Karena uang ayah saya nggak banyak, jadi ya saya pilih rumah yang harga murah. Dan pilihan saya jatuh di rumah di desa Gentan itu. Awalnya saya menemukan rumah itu ya di Facebook ya, iklan rumah gitu, penjualan rumah. Iya. Saya berpikir positif aja ya. Saya pikir saya kan kerasan di tempat itu, bisa untuk persinggahan, bisa untuk tempat hari tua dan sebagainya. Tapi ternyata dalam proses ke depannya itu tidak semulus yang saya harapkan.
sampai sejauh ini hampir 2 tahun ya, itu kok rumah saya malah tidak bisa menghandle rumah itu. Untuk nengok aja saya harus naik gojek yang pulang pergi itu hampir 200.000. Saya kan tidak bisa naik motor ya, jadinya mau nggak mau harus pakai gojek. Saya juga tidak menikah, tidak punya anak, jadinya kan harus sendiri. Jadi repot sekali untuk pulang pergi nengok aja, repot sekali. Yang namanya sebuah rumah kan kalau tidak digunakan itu kan hancur berlahan-lahan. Hancur berlahan-lahan itu sia-sia kan. Gentengnya pada rontok, dindingnya pada retak, nggak dirawat, tumbuh ilalang, rumput-rumput, sehingga rumah itu bisa jadi malah jadi sarang binatang buas, ular dan sebagainya. Nah, nggak dirawat loh ya. Tapi kalau dirawat kan minimal mendatangkan pahala bagi saya, bagi almarhum ayah saya. Saya nanti banyak yang mendoakan. Jadi insya Allah dengan doa-doa itu nasib saya lebih baik, siapa tahu kan. Saya sebagai orang beragama, saya percaya Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, dan Allah itu ya memang mengajarkan kita untuk berbuat baik. Dan berbuat baik kan tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu berkelimpahan begitu. Masa iya untuk berwakaf atau bersedekah kok harus sisa-sisa? Kan anak orang kaya, wah ini sisa uang saya buat sedekah, masa buat Allah kok sisa dari kekayaan? Kan itu tidak mungkin. Jadi kalau bisa dari sepenuh hati dong gitu loh, jangan dari sisa-sisa. Kalau bersedekah itu gimana untuk Allah kok mah dari sisa-sisa gitu. Terus apa ya, nyatanya memang saya juga tidak bisa menghandle rumah itu gitu loh, itu alasannya. Dulu saya tawarkan ke masjid desa setempat, tapi entah kenapa masjid desa setempat itu kok mau menerima itu enggan. Padahal apa sih susahnya, orang itu cuma memanfaatkan hal yang sebuah rumah ya, daripada sia-sia. Ditanya apa, Mbak? Hah? Ditanya apa waktu itu? Ya takutnya nek Masih ada akal sehat nggak gitu di situ? takutnya apa Mbak Sri, jangan-jangan Mbak Sri ini tidak memiliki akal sehat saat mewakafkan rumah tersebut. Tuh. Jadi waktu wakaf ditanya, Mbak ini masih punya akal sehat nggak gitu? Kok rumah satu-satunya diwakafkan gitu? Malah nggak diterima. Terus ke masjid yang di desa lain bilang terlalu jauh Mbak, kami tidak bisa menghandle juga gitu. Lebih baik dengan yang masjid yang satu kampung dengan rumah itu gitu. Oke. Ya terus apa ya? Apa sih salahnya menghibahkan ya? Mewakafkan. Kalau hibah bisa dijual, kalau wakaf nggak wakaf bisa. Ya, wakaf ya, wakaf itu tidak bisa dijual. Betul. Jadi betul-betul untuk kepentingan umat Islam. Dan saya mewakafkan rumah saya itu bukan untuk perorangan, tapi ini untuk kepentingan umat Islam gitu loh. Ini bukan dimanfaatkan oleh lembaga tertentu, tapi kan oleh semua umat Islam, betul umat Islam di desa tersebut. Dan saya sebagai umat Islam ya terpanggil dong untuk memberikan sesuatu kepada agama saya kan. Saya percaya nek Allah itu ya maha kuasa, ya nanti bisa ya bekerja dengan di luar akal kita gitu. Nah dijual kepada manusia itu paling-paling harga berapa atau apa? Tapi ini saya jual dalam tanda kutip ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan wakaf, maka Allah membeli dengan harga yang tidak terhingga. Ya begitu. Pahala namanya. Jadi insya Allah ya Mbak Sri nggak nyesel ini wakaf. Insya Allah. Kalau saya nggak terima gimana Mbak? Kalau tidak terima, terpaksa saya menghubungi BPN biar tanah itu wis untuk negara Indonesia. Tapi kan itu
Nanti paling cuma diterbengkalai ya, kan terlalu Iya. umum kalau untuk Jadi- negara nggak bisa ngurusi tanah secuil itu. Lebih baik Negara aku- juga nggak mau, tapi gini Bismillah. Oke. Yang penting ini ada buktinya. Oke. Saya tidak pernah. Saya ini nggak hidup saya untuk dakwah. Saya bukan dakwah Iya. untuk hidup. Iya. Banyak sekali saya setiap tahun Allah jadi saksi, banyak orang jadi saksi. Iya. Setiap tahun saya pasti diwakafi, kalau nggak tanah, ya rumah, ya mobil. Dan tidak ada satupun yang saya ambil. Oke. Semua saya alihkan ke yang lain. Termasuk masjid itu Mbak, itu kita wakafkan sudah. Oke. Jadi yang penting Mbak sudah ikhlas karena Allah. Kelas. Dan sebenarnya ini masih Allah. Yang mungkin orang-orang nggak tahu kalau Mbak ini mualaf. 19 tahun ya. Waktu itu saya sempat kuliah di UMY. UNJ. Waktu itu di Fakultas Geografi. Saya keterima lewat UMPTN ya. Saya tak kuliah itu tahun 99. Itu. Tapi saya kena tipu. Salah pilih lembaga, salah pilih guru. Saya terjebak dalam suatu aliran sesat. Sebut aja enggak apa-apa. Sesat. Sebut aja namanya. Sebut namanya? Enggak apa-apa, tenang aja. Namanya itu mereka menamakan diri mereka Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Berarti tahu sama Saifuddin Ibrahim. Saifuddin yang ngaku mantan Tahu. orang Al Zaitun yang sekarang jadi pendeta. Allah tahu. Dulu apa sih di sana itu, di Al Zaitun itu? Nah, setahu saya dulu beliau satpam ya. Oh, bukan Ustaz? Tapi ini yang saya dengar dari para wali santri itu, beliau itu satpam, Oh. galak gitu, sehingga beliau itu disebut apa, malaikat maut waktu di Zaitun. Kalau sekarang pemulung, mulung sampah di Amerika itu. Jadi Mbak Asri dulu terjebak ke satu pemahaman yang sesat, yaitu NII, kemudian sadar gitu kalau ini salah gitu. Ya. Karena NII bukan sadar. Islam. Ya sadar, tapi yo, saya kan terjebak ya, jadinya wis sulit untuk keluar ya. Saya dipojokkan oleh sesama anggota tersebut, oleh pimpinan saya gitu. Saya sempat menjadi ateis. Saya sempat tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Dan apa ya? Di antara Tuhan tuh, di antara situasi saya tidak mempercayai Tuhan itu ada, itu saya kan dulu kondisi saya parah sekali ya. Saya itu mendengar suara azan aja saya ketakutan. Saya beribadah dengan membakar dupa serta datang ke candi-candi. Tapi saya bukan Hindu. Karena untuk disebut Hindu itu harus melakukan prosesi yang namanya Sudiwadani. Dan saya belum pernah melakukan Sudiwadani. Jadi saya sekedar simpatisan di Jalan Dharma. Jalan Dharma itu adalah agama Hindu, Buddha, serta penghayat. Mereka peniti Jalan Dharma namanya. Terus bisa kembali ke Islam? Akhirnya memutuskan kembali ke Islam ya. Kapan itu Mbak memutuskan kembalinya? Saya sebetulnya memutuskan kembali ke Islam, betul-betul saya melakukan ikrar hijrah ya, betul-betul ingin kembali ke Islam tuh di umur saya yang ke-40, yaitu Berarti 4 tahun tahun 2019. Oh Masya Allah. Kebetulan ada sebuah peristiwa yang membuat saya itu kok sedih banget, blank banget, sehingga Nggak apa. Yang wis itu- tidak ada gunanya saya mengurusi duniawi gitu. Fitrah itu namanya. Iya. Fitrahnya semua orang Muslim. Iya. Jadi Masya Allah, Oke. walaupun begitu sudah kembali benar hijrah, terus kaya sejatinya itu dalam hati, kaya itu gina, kaya itu rasa syukur. Banyak orang yang punya uang ratusan juta bahkan miliaran tapi sakit. Iya. Nikmatnya nggak kaya dia. Banyak orang punya uang banyak. Ada teman saya ngurus apartemen, mobilnya mewah, motornya aja Triumph, namanya Donditan. Nah, orang-orang tahu pasti Donditan. Duitnya banyak tapi nggak pernah umroh. Sampai saya bayarin kamu umroh nggak berangkat. Itu bukti Allah itu umroh itu
Allah bukan memanggil yang mampu, bukan. Iya. Tapi Allah mampukan yang dipanggil. Nah, mudah-mudahan jadi hikmahnya. Udah 2 kali umroh ya, Mbak ya? Insya Allah Udah 2 pakai kali uang warisan almarhum bapak saya. Nah, terus salah satu tujuan dari wakaf ini adalah untuk Bapak. Iya, almarhum bapak saya. Ya, karena uangnya Bapak. Iya, Jadi uangnya bapak. insya Allah ya, kita terima. Oke. Dan saya nggak berani pegang suratnya karena caranya ini nanti harus ada, paling nggak ada perjanjian, Mas ya. Ada video ini, nanti kita bikin video setelah terima surat walaupun di bawah tangan dulu. Nanti hari Senin saya harus minta sama lurah surat bahwa tanah ini tidak sengketa, tidak ada masalah. Oke. Lalu di KUA diikrarkan wakaf langsung. Oke. Nah, antara terserah mau ke Ikhlas Finish boleh, MCY boleh. Pokoknya siapa, saya minta nanti kita bertemu dengan warga juga. Oke. Mari, ini ada dimanfaatkan. Oke. Ini dari almarhum Bapak ini, gitu. Nama Bapak nanti. Ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah balas Mbak dengan kebaikan dunia akhirat, kebaikan yang berlipat. Amin. Yang penting inilah amal yang ikhlas. Sebenarnya ini nabokin banyak orang, ya kan? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Karena sedekah tidak pernah membuat miskin, sedekah tidak harus kaya. Masya Allah, Mbak Sri sudah memberi contoh ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Itu sebabnya saya juga ngajak yang lain. Saya bisa jual mobil saya, jual apa untuk langsung bangun. Oke. Selama ini saya ngajak, yuk kita bangun sama-sama supaya pahalanya nggak jadi milik satu orang. Iya. Milik kita bersama. Barang siapa membangun untuk Allah bangunan, walaupun sebesar sarang burung, Allah bangunkan untuk itu juga di surga. Jadi mari kita bangun sama-sama rumah ini, kita bangun sama-sama dan kita gunakan sama-sama untuk kemaslahatan bersama. Mungkin akan jadi TPA nanti, atau jadi kalau ada acara, atau kalau ada warga Gentan yang punya saudara jauh nggak ada di sana, kan nggak ada hotel, bisa nginep di situ. Jadi manfaatkan karena Allah, karena sejatinya harta kita yang kita bilang harta kita, hartaku, punyaku, sebenarnya jati punya Allah. Oke. Ya Mbak ya, yang diamanahkan oleh kita gitu. Gimana Mbak Sri, mau nambahin? Enggak. Jujur saja ya, rumah yang saya wakafkan itu kan titipan Allah, dan kebetulan saya tidak bisa menghandle titipan itu dengan baik. Saya tidak bisa memanage titipan itu dengan baik. Jadi saya kembalikan titipan itu kepada Allah melalui wakaf, biar lebih bermanfaat di tangan orang lain gitu loh. Ya. Kan manfaat itu kembali ke diri kita sendiri. Insya Allah. Gitu. Selain dapat pahala kan juga dapat doa dari orang-orang yang orang-orang yang Betul. Dan hisab memanfaatkan gitu harta kan. itu berat. Oke. Kalau orang ditanya umurmu untuk apa, gitu kan? Ilmumu digunakan untuk apa? Kalau harta 2 pertanyaannya. Dari mana dan untuk apa? Iya. Itu saking beratnya hisab harta. Iya. Tapi inilah indahnya iman Islam. Kebahagiaan sejati, kedamaian dan ketenangan tidak diukur dengan harta, tahta, dan wanita. Iman, manisnya iman diukur dengan ketakwaan kepada Allah dan dengan keikhlasan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah bicara ke kita semua apa yang dapat kita lakukan, dan kita tetap jaga isah dan marwah dalam ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan manfaat. Makasih Mbak Sri. Yeah. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan dunia akhirat. Amin. Terima kasih sudah memberi contoh, sudah berkorban di jalan Allah. Amin. Bahkan mungkin ini prestasi buat saya gitu ngelihatnya. Masya Allah ya, ternyata sedekah tidak harus kaya dan tidak perlu takut dengan harta kita. Iya. Karena itu bukan milik kita, rezeki sudah diatur Allah. Iya, betul. Satu lagi, Mbak Sri ini ternyata penulis. Nah, nanti ada di akhir video buku-bukunya yang mana. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan bisa kita baca, kita ambil ibrahnya. Ya baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi jadi, aku di isu-isu kok katanya ngerjain orang lugu. Rasanya sebenarnya pinteran Mbak Sri timbang aku. Dia penulis Mas. Mas Amru, ampun. Oh, saya benar.